di Taman Safari teman-teman. Yuk ikuti kita, ada apa aja ya di Taman Safari ya, keseruannya ya. Oh ini bisnya Taman Safari. Nah ini pintu masuk Taman Safarinya. Kalau itu ke Baobab apa hotelnya, Baobab Safari Resort. Oke, yuk ikut kita teman-teman. Everybody, are you ready? Ladies and gentlemen, welcome to our magical jungle. Grand Taman Safari Beyond. Berangkat. Oh ini petanya teman-teman. Oh, kita mau berangkat ini teman-teman. Pegangan dulu ya. Pegangan. Khususnya pegangan dulu karena base-nya ada oleng dikit ya. Oke. Nah, pegangan dulu. Lelo. Kayak naik coaster kayak gini tuh. Oke, udah aman. Kemana Kak kita Kak? Kita dari sini ya. Oke buat semuanya, sebelumnya saya ucapin terima kasih sebanyak-banyaknya buat Anda sudah memilih Taman Safari The Grand untuk tujuan berwisata.
Ya, kita sekarang mau menuju perjalanan ke kawasan satwa liar yang berjarak tempuh kurang lebih 8 km. Untuk durasi menit selama waktu perjalanan kurang lebih 40 sampai 45 menit. Selepas keliling kawasan liar, nanti Anda akan berhenti atau turun di tempat rekreasi. Satu titik tempat rekreasi paling asik karena hampir semuanya adanya di tempat rekreasi. Mau lihat satwa, mau bermain, mau ibadah, mau berenang, semua ada di tempat rekreasi. Mau makan juga sama ada di tempat rekreasi. Di tempat rekreasi nanti ada 20 wahana permainan yang bisa dinaiki gratis. Gak ada perbedaan buat gelang hijau ataupun gelang kuning. Untuk 20 wahana permainan semuanya bisa dinaiki gratis. Ada juga 6 atraksi yang bisa dilihat gratis juga, khusus yang bergelang kuning. Buat yang bergelang hijau jangan berkecil hati, karena juga ada atraksi-atraksi yang bisa Anda lihat. Ada atraksi gajah, ada atraksi orangutan, ada atraksi burung, atraksi harimau, khusus yang bergelang hijau. Kalau yang bergelang kuning, mau lihat lumba-lumba, mau lihat Temple of Terror, atau masuk ke kolam renang, semuanya juga bisa gratis tanpa kena cas atau biaya lagi. Dan di tempat rekreasi nanti ada 2 permainan yang bisa kena biaya lagi, termasuk satwa tunggang sama kereta transformer. Pertama, karena di kawasan liar ini ada 3 kawasan. Yang pertama kawasan Amerika Eropa, ada kawasan Asia dan juga kawasan Afrika. Apa itu? Sudah pernah main ke safari sebelumnya ini semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Masih tetap gak ada perubahan. Satwa pertama di kawasan liar ini ada bison sebelah kiri. Di kandang. Makan itu bisonnya itu. Bison makan. Ada bison ya. Reva tadi mana Reva tadi? Mana Reva tadi? Apa itu namanya Reva? Bison. Bison ada ya, jenisnya sapi ya. Atau bisa dibilang sapinya orang Eropa itu namanya bison. Ada 2 karena bisonnya ini lagi ditaarukin Reva. Lagi dijodohin seperti tujuan taman safari berdiri berpusat konservasi atau semua jenis satwanya dikembangbiakan biar tambah banyak, biar anak cucu kita masih bisa melihatnya. Kasih orang makan, Dik. Kila tahu nggak Apa ini? Dik? Namanya Dik. Apa? Nggak tahu. Apa dia? Nggak tahu. Namanya siapa ya? Rusa. Oh enggak, ini enggak ada tanduk. Nama aslinya Rusa Equapiti. Ini yang betina kak. Rusa ini jantan sama betina ada bedanya ya. Kalau yang jantan dia ada tanduknya, kalau betina nggak ada tanduknya. Rusa ini jauh, dia berasal. Oh, makan rusa. Dia jauh berasal dari Amerika. Nama aslinya Rusa Itu. Equapiti. Geleng-geleng rusanya yang itu lihat. Geleng-geleng tuh. Monggo yang punya wortel. Oh, geleng. Buka jendelanya. Kenapa ini rusanya jalannya kok gitu? Oh, jalannya gitu, kasihan. Dia dari lahir kak, dari lahir. Karena setahu saya untuk semua makhluk yang bernyawa itu nggak ada Kasihan, yang sempurna. Ini loh, kasihan Dik. Yang nggak bisa jalan ini. Apa? Jalannya lucu ini loh. Apa tadi Akila namanya Akila? Rusa ya. Rusa Equapiti ya. Rusa Equapiti ini biasa disebut rusanya Sinterklas. Oh, rusanya Sinterklas. Tetap lagi nanti. Wes, nanti lagi nih bukan. Bison ini. Oh, bisonnya banyak ini. Seperti yang saya bilang tadi, masih banyak lagi satwa lainnya. Ini bison, di sebelah kiri juga masih tempatnya bison yang sudah berhasil Gede-gede ya. berkembang biak. Sapinya gede, Semuanya sapi asli bison. kelahiran Taman Safari 2. Dan di depan Oh, itu ada juga anaknya, Kak? ada ilama, Ada anaknya. ada juga ayam kalkun. Itu Nah, anaknya itu kecil dia. tuh. Mungkin yang Itu asli anak Surabaya, kecil. Malang atau Pasuruan untuk nyari ayam kalkun ini sangat mudah ya. Oh, itu Bisa ayam dijumpai di kalkun. pasar-pasar burung besar yang ada di Ayam kota kalkun Anda. itu, teman-teman. Karena ayam ini sangat mudah perawatannya, sama halnya kayak kita punya ayam di rumah. Itu kalkun. Perbedaannya ayam kalkun ini kalau dia bunyi persis kayak orang lagi ketawa. Kita coba diam sejenak, kita dengar bunyinya. Kok nggak ada yang bunyi? Nggak ada yang bunyi. Nggak ada. Nah,
Ayam kalkun saya peragain tapi jangan dibilang milik ya. Ayam kalkun ini kalau bunyi persis kayak orang lagi bahagia ketawa. Gimana bunyinya Pak Supir? Itu bunyinya. Bapaknya kalkun katanya guys. Sangat mudah sekali perawatannya. Namanya ilama. Oh, ilama. Atau nama pendeknya nama panjangnya lama glama. Lama. Nunggu kalau nyekat tuh pipis. Pipis yang itu. Akila udah pernah main ke safari belum deh? Sudah. Udah pernah naik lama glama belum? Belum. Nah, nanti kalau Akila sama adik-adik yang lainnya kepingin naik ilama ini bisa di tempat rekreasi ya. Karena ilama ini di tempat rekreasi dijadikan satwa tunggang, tapi khusus buat adik-adik aja. Oh, buat anak kecil. Sama kayak kuda poni juga. Ada anaknya pipis itu. Ilama ini nggak bisa bawa beban Pipis sama itu. karena postur tubuhnya kecil. Jadi satwa tunggangnya Lucu ya, tuh. diperuntukkan buat Pipis sama aja. anaknya itu. Ini juga asli ya, kelahiran Taman Safari 2 Jatim Jirigen. Ada namanya sebetulnya, cuman yang lebih hafal kipernya. Iya. Loh, gak gelem minggir dia. Gak mau minggir. Dia gak mau minggir. Ayo, itu loh Kak. Dari semua fisik ilama ini semuanya Ilama. bisa dimanfaatkan. Yang pertama dari tenaga semasa masih hidup, ada ilama pisau. ini bisa diperbantukan untuk ngangkut hasil kebun kalau di Amerika. Karena ilama ini bisa bawa KTP-nya. beban berat kurang lebih 20 sampai 25 kilo. Dari bulu-bulu lama-lama ini juga bisa dikumpulkan, bulunya disuruh jadi satu, Ilama nanti itu. dibikin kain wol. Tulang belulangnya ilama ini juga bisa dimanfaatkan buat alat musik. Daging juga bisa dikonsumsi. Kalau yang ini bison juga, ini koleksi dari Amerika. Nah, bisonnya orang Amerika bentuknya kayak gini, bulu di bagian kepala sampai kaki. Kakinya itu tebel ya. Bisa namanya. Tuh. Ada anaknya. Jadi ada anaknya itu. Itu ada 2 aja juga. Apa itu kelahiran Taman Safari 2 juga. Karena memang Tujuan Safari berdiri berpusat konservasi, jadi semua satwanya dikawinkan atau dikembangbiakan. Nah, sebelah kiri ini ada kayak kanguru tapi bukan kanguru ya, namanya walabi. Oh, walabi. Ini lokal Itu Kak walabi Indonesia. itu. Tuh. Ini berasal Makan dari itu. Kelihatan Papua. nggak? Lihat, walabi itu. Dari Papua, sama persis kayak kanguru. Akila kalau uang sakunya kurang bisa turun minta nanti ya Dok ya. Nah, Akila, lek uang sakunya kurang turun. kita masuk ke satwa paling banyak uangnya, siapa dia? Beruang. Ada satu keluarga beranak 2. Oh, itu. Mainan itu. Bapaknya namanya Sakti, Mainan ibunya namanya Bugi, Oh, dan itu. anaknya ada 2 namanya Masya- Ethan sama Enzo. Masya and the Bear, Cik. Masya and the Bear, Cik. Nah, Masya and the Bear. Oh, Masya. tuh beruangnya dari sebelah Gigit-gigitan. kanan. Gigit-gigitan. Oh, makannya daging. Makanannya daging karena memang dia termasuk satwa karnivora. Di sebelah kiri ada yang lagi dita'arufin ya, minta doanya biar dia bisa jodoh. Oh. Ada Ciko sama Joy. Satunya mana? Betinanya biasanya sembunyi Kak. Oh, nggak ada. Di sebelah kanan juga ada satu pasang lagi yang baru dijodohin juga, ada Juni sama Junior. Nah, tuh dia. Oh, itu. Ada yang tahu nggak di alam liar beruang ini makan apa? Akila tahu kali ya. Apa? Apa makan apa dia? Hewan ya, Cik? ya? Dia makan ikan. Oh, Dia ikan. nangkap sendiri di sungai-sungai Amazon. Jenis iya, iya. ikannya ikan apa? Ikan Salmon, salmon. ya? Oh, kalau di Indonesia mahal nggak harganya? Mahal. Pasti mahal. Harimau. Kita masuk ke harimau sekarang. Harimau, tutup jendelanya. Jangan dibuka jendelanya. Oh, itu di sayang atas itu. sekali harimaunya pada bobok ya. Tidur semua.
Tapi tenang aja, kalau mau lihat harimau nanti yang lebih Oh, ini. bebasnya di tempat rekreasi. Itu. Sebelah kiri yang lagi bobok Tidur itu. cantik itu Tidur itu. namanya Resa. Kalau yang sebelah kanan itu namanya Di Resi. atas itu. Yang barusan jalan-jalan di bawah namanya Kanto. Kenapa saya tahu namanya? Karena harimau ini kalau mau nempati tempatnya, dia punya tutorial tanda pakai air seni atau air kencing. Jadi setiap hari Resa sama Resi ini di atas batu. Sebelum naik, Resa sama Resi ini ngasih tanda pakai air seni atau air kencing tutorialnya. Jadi Kantonya juga nggak berani gabung jadi satu di tempatnya Resa. Di pojok itu tidur juga, Kak. Harimaunya pada bobok karena memang sebetulnya kucing, harimau, singa, macan tutul, 4 jenis satwa yang saya sebut tadi itu semua jenis satwa nokturnal, satwa yang aktifnya di malam hari. Kalau siang kebanyakan bobok-bobok cantik tuh di depan tuh. Oh, itu di atas juga itu. Di atas gapura, oh, tidur semua. Pernah lihat yang viral di Taman Safari 9 bulan yang lalu? Nah, mungkin yang dibilang Bapak tadi singa Pak yang habis Oh iya, yang nabrak itu ya, bukan singa. macan ya Pak, bukan harimau. Singa ya. Singa yang pernah viral di depan sebentar lagi ini ada namanya Fran sama Debu. Nah, Itu yang kapan hari sempat nabrak mobil merah, sudah pernah lihat YouTube-nya semuanya. Nah, kenapa sampai terjadi nabrak mobil? Kebetulan waktu itu Taman Safari alhamdulillah rame. Kebetulan juga ada perebutan tahta yang dinamakan raja. Jadi singa ini kalau mau pingin gelar raja, dia harus berkelahi dulu. Waktu itu Debu sama Fran bertengkar untuk memperebutkan gelar yang dinamakan raja. Karena Frannya kalah, dia takut nih. Frannya sampai sekarang menyendiri. oh ini. Sebelah kiri. Ini Fran ini Frannya yang takut. kalah, yang lari berarti. Kalah, dia lari. Yang Namanya nabrak. orang takut nggak satwa, nggak manusia. Biasanya suka nengok ke belakang. Nggak taunya di depan ada mobil. Jadi nabraknya nggak disengaja. Siapa ini? Oh ini Nah ini yang kapan hari menang pertandingan Menang ini. namanya Debu. Dia punya kuasa karena kalau sudah menang banyak sekali betina yang simpatik, banyak sekali betina yang suka. Oh. Siapa tadi Syakila namanya? Deba. Debu. Debu. Pasangan dari Debu yang di belakangnya itu ada gendis, Itu loh gendis. ada juga garnis. Oh, Sebelah kanan Debu itu. Jadi Sebelah kanan raja ada dia dua sekarang betina. menang. Itu namanya Liu sama Felisa. Oh. Debu sekarang masih berkuasa, masih dikelilingi banyak wanita. Nah, Frannya untuk sementara dia menyimpan tenaga dulu. Besar kemungkinan Fran nanti juga bisa menang berkelahi untuk memperebutkan tahta. Kawasan kedua ada kawasan Asia. Satwa yang ada di dalamnya termasuk satwa dari Cina, Malaysia, Thailand, India, dan dari Indonesia sendiri khususnya. Satwa pertama di kawasan Asia ini ditempati oleh orangutan. Ya, ada yang mirip nggak ini penumpang saya hari ini? Cari kembarannya ya. Itu dia Cari orangutan. kembarannya. Itu loh kilang. Itu orangutannya sana semua. Kasih makan. Bisa. Makan wortel. Sepanjang jalur kawasan Asia sini paling banyak rusa yang ada di jalan. Tapi nanti di kawasan terakhir, kawasan Afrika, banyak sekali satwa-satwa yang menghadang kendaraan kita nanti. Ada zebra, ada wildebeest, ada juga onta, eland, dan masih banyak lagi yang lainnya. Monyet. Di atas, Sakila tahu nggak depan di atas itu ada apa, Dek? Apa, Dek? Mana, Dek? Di depan atas tuh, Dek. Akila. Akila apa, Dek, namanya tuh, Dek? Kera. Hah? Kera apa monyet? Monyet sama kera beda loh, sayang. Kalau monyet itu dia punya ekor. Kalau kera dia nggak punya ekor. Oh ini monyet ini berarti. Apa itu? Itu di atas itu. Akila. Monyet. Monyet. Ini. Nih rusanya nih, bisa kasih makan rusanya. Terus Dek, kasih anak makan mau enggak? Tuh, Yang lain bisa buka jendelanya. Dek, kasih.
mau makan. Sebetulnya ngasih makan yang lebih nyantai, lebih seru itu nanti adanya di tempat rekreasi, Kak. Hampir 80% satwa yang ada di kawasan liar ini nanti jenengan bisa melihatnya lagi di tempat rekreasi. Lagi. Kalau di tempat kawasan liar, kita yang dikurung dalam bis, Lagi nanti fokus di lihat tempat peta. rekreasi, satwanya yang dikurung. Itu Di Taman Safari kawasan Asia ini ada satu partai istirahat total ya, ada banteng atau PDI banteng. ya, Oh, banteng. Lakili ya. Itu banteng. Oh, kayak lambang itu ya. Banteng ini asli dari Banyuwangi. Jenisnya banteng ini sama sejenis sapi atau bisa dibilang sapi banteng. Karena seperti yang saya bilang tadi ada sapi Brahma, sapi metal, sapi limosin, ada sapi bison, nanti ada juga sapi watusi dari Afrika, dan yang ini sapi banteng. Tapi ada keunikan di sapi banteng ini, jantan sama betinanya beda warna. Kalau yang jantan warnanya hitam, betinanya warnanya coklat. Nah, kalaupun beda warnanya, ada kesamaan di bagian kaki. Kakinya kita perhatikan nggak mau kalah sama tim sepak bola ya, pakai kaos kaki putih depan belakang. Itu ada patung Nah, banteng di itu. depan ada banteng yang dari kemarin nggak pindah-pindah. Patung banteng itu. Posenya ini juga asli ya, asli dari semen. Oh, asli semen. Rusa di sini paling banyak karena memang perkembangbiakan rusa ini sangat cepat. 1 tahun rusa ini bisa beranak 2 kali, masa buktinya cuma 6 bulan. Sengaja nggak ikut KB biar tambah banyak rusanya ya. Oh. Kita diadang, kita nggak bisa lewat. Kita nggak bisa lewat. Awas, teriak Akila. Ada biar premannya, nyampe. premannya. Iya, ada preman, ada Ya preman. tahu kalau bis safari jarang sekali ngasih makan karena ada durasi, jadi minggir semua ya tuh. Ayo, iya, iya, iya. Di sebelah kiri ada babi kutil. Tapi budi. Kenapa kok disebut babi kutil? Karena di bagian moncongnya, kalau dia sudah berumur atau tua, dia akan muncul daging baru di kanan kiri pipinya yang menyerupai daging kutil. Jadi disebut babi kutil. Nah, kalau umumnya biasanya disebut celeng. Itu babi kutil ada itunya. Biasanya disebut celeng kalau Taring di sini. celeng itu. Nah, babi kutil. Celeng yang ada di rumah itu. Makan. Karena di Taman Safari The Grand ini ada 3 jenis beruang. Yang pertama tadi beruang dari Amerika yang biasa disebut beruang coklat. Ada lokal Indonesia yang biasa disebut beruang madu, dan ada juga yang dari Cina yang biasa disebut beruang Himalaya. Bentar lagi kita akan lihat beruang Himalayanya. Sebelah kiri beruang Himalayanya, minta doanya biar beruangnya bisa berkembang ya, karena udah 1 bulan ini dia jauh-jauhan terus. Mungkin sekarang sudah akur ya. Baru masa penjodohan, alhamdulillah sudah jadi 1 tidurnya. Oh, itu tidur. Oh belum, masih di bawah jantannya. Itu yang betina di atas, jantannya di bawah. Besarnya hampir sama kayak beruang coklat tadi. Jalan itu ya. Ya, masuk kandang dia. Nah ini banteng yang tadi. Kita bisa lihat ya kakinya jantan sama betinanya sama-sama putih ya. Kompak dia pakai kaos kaki ya. Di sebelah kanan ada tapir. Tapir ini jenis satwa yang hidungnya panjang atau bisa disebut belalai sama kayak gajah. Karena hidung ini juga sangat berguna untuk ngambil makanan biasanya. Mana dia Sakila? Di bawah itu. Di bawah itu ya tuh. Tapir, asal usulnya dari mana? Dari Malaysia, Myanmar, Thailand, dan sudah menyebar ke Indonesia. Itu wah, ada macan tutul. Loh, ke sana. Kemana itu? Hilang. Oh, itu.
rusa tutul. Oh, tutul rusanya. Ya banyak sekali dijumpain di Bangladesh, di Bhutan, India, Nepal, sama Sri Lanka. Nah, tanduk ini bisa berganti karena dia semacam kayak kuku, bisa habis karena terkikis ke pohon kalau nggak ke batu. Kita bisa lihat perbedaan tanduknya yang sudah habis, nanti akan tumbuh tanduk baru lagi. Nah itu dia nggak tumpul. Nanti kalau udah runcing akan habis terus tumbuh baru lagi. Itu kodomo itu. Oh, komodo Komodo. udah diganti juga. Komodo ada di sebelah kiri. Kecil komodonya. Kecil. Buat ayah sama mas-mas yang mau bergabung di komunitas sopir safari, sebelah kanan ya. Wah ya, ada itu di bawah. Di bawah. Ya di alam manusia, buaya ini sering jadi olokan ibu-ibu atau mbak-mbak ke pasangannya. Tapi di alam satwa, buaya ini termasuk jenis satwa yang paling setia sama pasangannya. Buaya ini kalau udah dapat pasangan, sampai mati pun dia nggak akan pisah. Biarpun satunya sudah nggak ada, dia tetap menyendiri tanpa pasangan yang pertama. Sebelah kiri ada babi lagi. Oh, babi rusa. Ini babi rusa. Kenapa dia disebut babi rusa? Karena dia punya taring yang panjang sama mirip kayak tanduk rusa. Asal usulnya dari Sulawesi. Mungkin sekarang di Sulawesi bisa dibilang habis atau punah karena babi rusa ini sangat-sangat diburu sama warga. Di sana dia dianggap hama, suka nyuri tanaman jenis umbi-umbian. Kalau yang jenisnya ponok 2 seperti yang kita lihat di depan, ini dari Cina, dari Mongolia. Nah ini ontanya. Ini ontanya. Pengen ngasih makan nanti ya di kawasan Afrika ya, yang jenisnya onta ponok 1. Kalau ini ada pembatasnya, Kila. Oh. Kita lanjut ke kawasan ketiga, masih 2 kilo lagi kita jalan, ada kawasan Afrika. Oh, goe kalau goe. Kawasan Afrika. Satwa pertama di kawasan Afrika ini biasa ditempatin oleh genu atau wildebeest. Di kawasan Afrika ini kebanyakan satwanya besar-besar ya. Ada zebra, ada badak, ada gajah, ada onta, ada juga giraffe atau jerapah, ada watusi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Oh itu di situ dia jenuhnya. Sebelah kiri genu atau wildebeestnya, dia lagi jilat-jilat garam yang dikeraskan ya, buat asinan. Asin. Itu garam untuk kotak itu jilat. Garam jilat. Ada anaknya itu kecil. Badak. Ini asli. Nah, yang asli ya. Ini yang asli, badak asli. Ya, kalau yang di asli. Indomaret kan cap badak. Di sini asli sama badaknya. Asli Dia badak bertulah itu. 2. Karena jenisnya badak dari Asli Afrika. badak ini. Kalau yang tulah 1 itu adanya di Indonesia di ujung kulon. Iya, badak yang asli ya. Di depan ada yang tanduknya cantik banget ya, namanya siapa? Namanya Ellen. Dia bukan jenis sapi ya, karena tanduknya berulir. Jenisnya antelope. Antelope, oh itu antelope. Nah, itu yang kayak sapi tapi bukan jenis sapi, jenisnya antelope. Nama aslinya Ellen. Dia nantang dia. Dia nantang dia. Oh ini enggak. Sampai mana? Kenapa fokus? Lihat peta dong. Taman Safari The Grand 2 ini juga punya satwa berkaki 4 yang suka sekali panjat tebing. Ada apa dia?
Kambing. gunung. Ya. Kambing gunung. Di Afrika kambing gunung ini terkenal kambing paling pinter, kambing paling sakti. Karena dia lompat-lompat di tebing nggak bawa bekal tali. Tapi nggak kalah sakti sama kambingnya orang Indonesia yang suka guling-guling di atas Kambing api gunung. ya. Kambing guling. Kambing guling. Itu dia. Lagi manjat semua itu. Asli dari Afrika semua. Di depan Apa itu? ada jenis sapi namanya Watusi. Watusi. Beda sama Ellen ya, karena Ellen tadi tanduknya berulir. Kalau yang jenisnya sapi tanduknya polos tanpa ada uliran. Sapi Watusi ini bisa dibilang sapi terbesar tanduknya dunia karena tanduknya panjang tanduknya satu batang sebelah kanan 1 meter, jadi kanan kiri bisa 2 meter. Watusi. Dan di bawah depan ada kayak rusa, tapi juga bukan jenisnya rusa karena dia termasuk antelope juga. Tanduknya berulir ya. Ini namanya letswi. Beda sama rusa ya tanduknya ya. Kalau tanduk rusa bercabang, letswi ini nggak ada cabangnya. Berulir. Itu gajah, itu gajah. Gajah. Nah, itu dia. Bisa turun ya kalau pakai mobil sendiri ya, seperti yang kita lihat sebelah kanan. Gajah ada anaknya itu loh, kecil. Atraksinya nanti di jam setengah 12 gajahnya. Oh bentar lagi, 1 jam lagi. Jadi ini masuknya ke safari pas banget ya, habis keliling nanti bisa gunakan waktunya untuk nyari atau naik permainan. Setelah itu nanti bisa ngumpul jadi satu di tempat atraksi gajah. Oh, Ini namanya Amira, bisa dipanggil ya. Sebelah kiri yang bawa wortel atau nanti di sebelah kanan juga bisa. dia lagi makan teman-teman. Makan suket. Nih, Ini keluarin wortelnya yang ada di sebelah kiri. lagi makan. Ketabrak. Yang kecil itu namanya Luna. Tapi nggak Maya. pakai Maya. Kalau yang ini namanya Bully. Halo Buli. Halo Buli. Mau masih makan Bully? Halo Buli. Itu mandi. Mandi Nggak tapas. suka mandi air, tapi minumnya air paling banyak. Jenis Ontapono 1 ini sekali minum bisa ngabisin air kurang lebih 40 sampai 50 liter air hanya dalam waktu 10 menit saja. Makanya nggak heran kalau onta Pono 1 atau Pono 2 sering Ya, sekali diajak jalan jauh Itu sampai KTP-nya puluhan bedanya. kilometer tanpa bawa bekal air minum, dia bisa bertahan 3 sampai 4 hari ke depan. Di depan ada kudanil, hippo. Hippopotamus amphibius ini jenis satwa yang punya kelebihan 2 pernafasan, aktivitasnya banyak sekali dihabiskan di dalam air, baik tidur, istirahat, bermain, kawin, melahirkan, semuanya di dalam air. Overfed. 20%-nya si Boni akan naik ke darat hanya untuk nyari makan. Sebelah kiri ada danau buatan, di sini ada 2 burung, termasuk burung bangau yang biasa ada di botol kecap. Oh itu. Satunya lagi ada burung pelikan yang lagi dikasih makan sama petugasnya tuh. Makanannya tetap sama ikan seperti namanya. Burung apa tadi Akila? Pelik. Pelikan ya. Kalau nyebut burung pelikan jangan dikasih spasi ya, aneh nanti jadinya.
Di depan ada jiraf, satwa paling tinggi dunia. Oh, itu jerapahnya situ. Ini ada dua, namanya Dianto sama Wati. Dikasih makan itu. Ini burung onta. Yang di depan ada ostrich atau burung onta dari Afrika. Dia nggak bisa terbang tapi larinya kenceng banget. Kecepatan lari burung onta ini kurang lebih 40 sampai 50 km per jam. Jadi dia nggak bisa terbang tapi bisa lari cepat. Dia berkembang biak dengan cara bertelur, paling banyak ngeluarin telur cuma 6 sampai 7 butir. Telurnya besar sekali. Satu butir telur burung onta ini bisa berat 1 sampai 1,5 kilo. Nanti bisa dilihat di rumah Pinang ya yang ada di Baby Zoo. Toleh. Sebelah kanan masih ada zebra tapi beda jenis ya. Kalau yang itu jenisnya Chapman zebra. Kalau yang tadi Gen zebra. Perbedaannya dari apa? Dari garis putih yang ada di lorengnya. Karena kalau yang Chapman zebra di garis putihnya ada semburan warna coklat. Di depan ada satu keluarga besar sapi Watusi yang tadi. Banyak ya. Watusi. Tanduknya besar banget ya Akila ya. Ngumpul semua itu. Cowok semua nggak beteng sekali. Jantan sama betina sama-sama punya tanduk, sama jadi punya nggak tanduk. bisa diperbedakan. Aslinya bisa kak, perbedaannya dari diameter tanduk. Kalau yang jantan dia diameternya lebih besar, yang dekat sama daging kepala ya. Kalau yang betina lebih kecil diameternya. Ada satu lagi satwa yang belum kita lihat, jenisnya burung. Namanya burung jenjang mahkota atau kronken. KTP-nya. Crownet atau jenjang mahkota ini burungnya cantik banget. Dia pakai baju di kepala, Ada nggak kalah mahkotanya. sama Akila ya. Kelihatan Akila, Betul, Cik. burungnya pakai bandu tuh. Ada bandonya, Sebelah kanan. ada mahkotanya itu ya. Nah, itu Kan cantik ya Akila ya. bagus ya. Dan di sebelah kiri ada gambar I love you. Itu tanda berakhirnya Oh, kita udah ke kawasan terakhir. liar. Kita menuju ke tempat rekreasi. Baby Zoo, recreation area, water world. Via Selamat turun. datang di Buat anda yang kurang puas lihat satwa yang ada di zona kawasan liar tadi, rekreasi. nanti bisa main-main ke Baby Zoo karena di sana lebih lengkap satwanya. Ada taman burung, ada taman ular, ada orangutan, ada simpanse, ada harimau, ada singa, anjing laut, singa laut, penguin, lumba-lumba, dan masih banyak lagi yang lainnya. Di paling bawah ini semuanya tempat permainan, ada kurang lebih 20 wahana permainan yang bisa dinaiki gratis tanpa kena cas atau biaya lagi. Dan sekali lagi saya ucapin terima kasih buat Anda semua sudah memilih Taman Safari untuk tujuan berwisata. Kalau ada salah kata selama perjalanan ke kawasan satwa liar, saya atas nama sopir Taman Safari mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat berlibur dan selamat bersenang-senang. Makasih loh Pak ya. Oke, sama-sama Kak. Selamat berlibur. Dadah Akila.